Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Abang, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ninda, berasal dari Dharmasraya, alumni Universitas Negeri Padang, angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran, khususnya pada Moodle dan Flipbook, dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Rahadian Zainul, SPD MSI. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan. Saat ini, Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan semua kegiatan berhubungan dengan teknologi, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, maupun politik, dan tidak tertinggal pula di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, kemajuan era revolusi industri 4.0 ini menuntut guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran itu mengintegrasikan teknologi atau menggunakan era digitalisasi. Pembelajaran itu harus diintegrasikan dengan teknologi. Untuk memenuhi era revolusi industri 4.0 ini, maka diberlakukanlah pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad 21 itu menuntut peserta didik untuk mampu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada era digitalisasi ini yaitu kemampuan peserta didik dalam memahami informasi komunikasi dalam teknologi. Untuk itu, teknologi pembelajaran merupakan teori dan praktek dalam desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Jadi, teknologi ini bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran itu supaya informasi atau sumber-sumber belajar itu bisa didapatkan lebih banyak. Pada teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, di sini saya mengambil yaitu tentang Moodle dan Flipbook, di mana Moodle ini merupakan salah satu aplikasi atau website yang digunakan atau sejenis learning management system yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan Moodle dan Flipbook. Yang kedua, bagaimana pemakaian Moodle dan Flipbook dalam pembelajaran. Yang ketiga, apakah Moodle dan Flipbook sudah pernah diterapkan dan dipakai dalam pendidikan. Yang keempat, apa kekurangan dan kelebihan dari Moodle dan Flipbook. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan tentang Moodle dan Flipbook, yang kedua mengetahui bagaimana cara penggunaan Moodle dan Flipbook, yang ketiga mengetahui penerapan Moodle dan Flipbook, yang keempat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari Moodle dan Flipbook itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dalam makalah ini yaitu yang paling pertama itu untuk penulis sendiri. Bagi penulis yaitu atau bagi saya sendiri dengan membuat makalah ini tentang Moodle dan Flipbook, hendaknya saya ke depannya bisa mengaplikasikan teknologi ini ke dalam proses pembelajaran ke depannya. Kemudian bagi guru itu bisa menjadi salah satu alternatif proses pembelajaran yang inovatif, serta pembelajaran yang bervariatif, sehingga dalam proses pembelajaran tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi guru juga harus mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajarannya agar pembelajaran itu lebih variatif. Selanjutnya, yaitu bab 2,
Pada bab 2 yaitu ada pembahasan. Ada 5 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang modal, yang kedua flipbook itu sendiri, yang ketiga cara menggunakan modal dan flipbook, yang keempat penerapan modal dan flipbook, yang kelima kelebihan dan kekurangan modal dan flipbook. Yang pertama kita masuk kepada modal. Modal ini merupakan salah satu jenis Learning Management System atau LMS yang sering kita dengar. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan komputer yang yaitu Martin Daugemas, di mana model ini merupakan suatu sistem learning management system yang berisikan fitur-fitur yang dapat membantu proses pembelajaran seperti fitur untuk tugas, fitur untuk kuis, untuk komunikasi, untuk chat, atau untuk forum diskusi dan serta upload tugas dan upload materi. Sehingga pada model ini, suatu pembelajaran atau bisa mendukung proses pembelajaran secara daring. Selanjutnya yaitu Flipbook. Pada Flipbook ini, yaitu suatu software yang kita gunakan untuk merubah dari PDF atau dari gambar, image, itu menjadi sebuah buku atau e-book, di mana dalam Flipbook ini nanti bisa kita lengkapi dengan yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Misalkan pada Flipbook ini bisa kita tambahkan video animasi, bisa kita tambahkan suara, bisa kita tambahkan gambar, dan lain sebagainya. Flipbook ini banyak menurut Kianto 2012, Flipbook merupakan teknologi buku digital atau e-book 3 dimensi yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Bagaimana tidak? Karena Flipbook ini bisa merubah PDF menjadi sebuah buku yang lebih inovatif atau yang lebih variatif. Karena pada Flipbook ini nanti bisa dilengkapi dengan video dan lainnya. Satunya cara menggunakan model dalam Flipbook. Nah, di sini ada tampilan model yang saya ambil, yaitu di sini ada tampilan model kegiatan 1 konsep laju reaksi. Nah, dalam menggunakan model ini, kita bisa mengatur kegiatan sesuai dengan apa yang kita mau. Nanti kita bisa mengatur settingannya, forum apa yang mau, fitur apa yang mau kita ambil. Nah, kita sesuaikan dengan proses pembelajaran kita. Misalkan kita ingin memberikan kuis kepada peserta didik, maka ya fitur yang kita ambil yaitu fitur kuis. Tapi kalau misalkan kita menyuruh peserta didik untuk berdiskusi, maka fitur yang kita ambil yaitu fitur forum diskusi. Nah, pada model ini kita menyesuaikan fitur yang kita gunakan dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, yaitu penggunaan model dan flipbook. Penggunaan model dan flipbook ini sudah banyak digunakan, terutama model. Model itu sudah banyak digunakan di universitas-universitas. Salah satunya seperti di Universitas Negeri Padang ini. Kita menggunakan e-learning, yaitu salah satunya dari model. LMS kita yaitu berupa e-learning. Nah, e-learning itu digunakan yaitu sistemnya model. Nah, namun pada tingkat sekolah menengah itu masih kurang pengaplikasiannya dalam proses pembelajaran karena guru lebih cenderung untuk melakukan metode ceramah dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajarannya. Begitu juga dengan Flipbook, jadi masih kurang dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model dan Flipbook. Nah, yang pertama kelebihan dari model. Kelebihan dari model yaitu open source dan free, di mana model ini bisa kita gunakan secara gratis. Yang penting ada kuota internetnya. Yang kedua yaitu penggunaannya mudah karena fitur-fiturnya mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu fiturnya lengkap seperti yang saya katakan tadi, bahwa di model ini kita bisa
membuat sesuatu proses pembelajaran sesuai apa yang kita inginkan. Karena fitur-fiturnya di sana sudah lengkap, berarti kita tinggal memilih fitur mana yang mau kita gunakan dalam proses pembelajaran itu. Yang keempat yaitu fleksibel. Dia bisa digunakan kapan saja, dia bisa digunakan dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Namun, di balik kelebihan dari model ini, dia memiliki kekurangan, di mana kekurangan model ini yaitu tidak selalu mendukung terhadap web browser yang ada. Karena ada sebagian web yang tidak bisa mendukung model ini. Yang selanjutnya, kelebihan dari Flipbook. Di mana kelebihan dari Flipbook itu yaitu kita bisa memasukkan file berupa PDF, gambar, video, dan animasi ke dalam suatu buku. Namun, pada Flipbook ini itu juga memiliki kekurangan, di mana pada Flipbook ini dia memiliki kekurangan terhadap fitur-fitur. Fitur-fiturnya kurang lengkap dibandingkan dengan model tadi. Selanjutnya yaitu bab yang ketiga, di mana bab yang ketiga yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pemaparan dan makalah yang sudah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model dan Flipbook itu merupakan sama-sama jenis teknologi baru yang dapat membantu proses pembelajaran. Yang kedua, pengaplikasian model dan Flipbook sudah ada, namun masih belum maksimal. Yang ketiga, model dan Flipbook bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan fitur-fitur yang telah disediakan. Yang keempat, model dan Flipbook memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.